Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksa Gina Sadidan dari kelas 11.5, absen 5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai topik History of Renville Agreement atau sejarah perjanjian Renville. Oke, di sini ada beberapa sub materi yang akan saya presentasikan, yaitu yang pertama mengenai pengertian singkat dari perjanjian Renville, latar belakang terjadinya perjanjian Renville, tokoh-tokoh yang terlibat, isi perjanjian Renville, dampak positif serta negatif perjanjian Renville bagi bangsa Indonesia, serta dokumentasi kegiatan. Oke, kita langsung masuk saja pada poin yang pertama, yaitu pengertian singkat dari perjanjian Renville. Apa sih itu perjanjian Renville? Kita akan bahas pada poin ini. Oke, perjanjian Renville adalah perjanjian antara bangsa Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan Dewan Keamanan PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Belanda dan Indonesia. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas perjanjian Linggarjati pada tahun 1946. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Van Bock. Oke, kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu bagaimana latar belakang terjadinya perjanjian Renville. Oke, yang pertama, pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Gubernur Jenderal Van Mock dari Belanda memerintahkan gencatan senjata pada tanggal 5 Agustus. Pada tanggal 25 Agustus di tahun yang sama, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang diusulkan Amerika Serikat bahwa Dewan Keamanan akan menyelesaikan konflik Indonesia Belanda secara damai dengan membentuk Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Belgia yang dipilih oleh bangsa Belanda, Australia yang dipilih oleh bangsa Indonesia, dan Amerika Serikat yang ditunjuk dan disetujui kedua belah pihak sebagai pihak netral. Oke, pada tanggal 29 Agustus 1947, Belanda memproklamirkan garis Van Mock yang membatasi wilayah Indonesia dan Belanda. Republik Indonesia menjadi tinggal sepertiga Pulau Jawa dan kebanyakan pulau di Sumatera. Tetapi, Indonesia tidak mendapat wilayah utama penghasil makanan. Blokade oleh Belanda juga mencegah masuknya persenjataan, makanan, dan pakaian menuju ke wilayah Indonesia. Oke, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu apa sih isi dari perjanjian Renville? Oke, yang pertama adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang keempat, RI memiliki kedudukan sejajar dengan Belanda. Dan yang kelima, RI menjadi bagian RIS dan akan diadakan pemilu untuk membentuk konstituante RIS. Oke, poin selanjutnya yaitu siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam perjanjian Renville. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Tokoh yang terlibat ada Amir Syarifuddin, Ali Sostrami Jojo, Kiai Haji Agus Salim, Dr. J. Laimena, Dr. Coatiklen, dan Nasrun. Itu merupakan delegasi dari Indonesia. Kemudian delegasi dari Belanda ada H.A.I. van Vredenburg, Dr. P.J. Koets, Dr. C.H.R. Soumokil,
dan Abdul Qadir Wijoyoatmojo. Abdul Qadir orang Indonesia yang ditunjuk sebagai delegasi Belanda. Kemudian di sini adalah tokoh mediator dari KTN. Yang pertama ada Richard Jacobi dari Australia, wakil untuk Indonesia Frank B. Graham dari Amerika Selatan, pihak netral, dan Paul van Zeeland dari Belgia, wakil untuk Belanda. Poinnya selanjutnya yaitu apa sih dampak perjanjian Renville bagi bangsa Indonesia? Yaitu dampak positif. Yang pertama, Republik Indonesia telah diakui sebagai negara berdaulat dan mempunyai kedudukan yang sama dengan Belanda. Pada dampak perjanjian Renville ini sebenarnya sangat-sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Buktinya yaitu berikut dampak negatif mendominasi daripada dampak positif, yaitu dampak negatif yang pertama, wilayah negara Indonesia akan menjadi lebih sempit. Belanda memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dalam memblokade ekonomi yang semakin parah, sebab timbulnya reaksi kekerasan mengakibatkan kabinet Amir berakhir dikarenakan dituduh menjual negara terhadap Belanda. Yang keempat, Republik Indonesia harus memaksa menarik mundur tentara militernya. Dan yang kelima, untuk menghancurkan Republik Indonesia, Belanda membuat negara boneka seperti Borneo Barat, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan lain sebagainya. Oke, ini ada beberapa dokumentasi foto-foto pada saat pelaksanaan perjanjian Renville dan tokoh-tokoh yang terlibat. Oke, itu saja dari saya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksagina Sadidan, see you next time.